Baik, selamat pagi. Kabar hari ini? Oke, baik. Sebelum kita mulai, Abin kasih kecil sedikit, bisa? Speaker, karo, kasih putar sedikit. Baik, sebelum mulai, Pak minta kita berdoa dulu supaya pembelajaran. Oke, kita lanjut ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin? Bensis, pimpin kita doa. Di depan sih. Pak Guru dan teman-teman, mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Izinkanlah saya membuka dan menutup doa kita hari ini secara Katolik. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah. Tidak lupa juga kami berterima kasih ya Tuhan atas nafas kehidupan yang selalu Kau percayakan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat. Semoga apa yang diajarkan oleh Bapak Guru kami hari ini dapat kami simak dan dapat kami simpan dan dapat kami terapkan pada saat ujian dan ulangan nanti. Semua doa dan permohonan kami satukan dalam doa yang diajarkan oleh Bapa kami sendiri, yaitu Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Sekali lagi selamat bertemu untuk pertemuan yang kedua. Ada yang masih ingat pembahasan kita yang kemarin? Kita berbicara tentang apa? Kita sedikit mereview dulu ya. Ada yang mau menjelaskan sedikit pembahasan kita yang kemarin? Siapa yang mau menjelaskan? Yeris? Materi kita kemarin. Materi kita kemarin adalah isi gambar dari gambar kerja. Menggambar fondasi. Gambar Fondasi. Selanjutnya Aplikasi yang digunakan menggambar fondasi batu kayu. kita pakai aplikasi apa? AutoCAD. AutoCAD. Terus perintah-perintah yang digunakan? Line. Bernardino. Selain kemarin kita sudah mempelajari tentang fondasi, detail fondasi. Kemarin
perintah-perintah apa saja yang biasa dipakai untuk menggambar dalam aplikasi atau software AutoCAD. Perintah lain untuk menggambar sebuah garis. Terus Perintah move untuk memindahkan sebuah objek. Perintah ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Abu Dewa? Ambil mic. Lain apa lagi? Habis. Atau selain Abu Dewa? Adelia? Yang lain perhatikan ya. Perintah-perintah yang digunakan dalam menggambar dengan AutoCAD selain line dan move, ada juga perintah polyline untuk menggambar garis lurus tapi bersambungan, terus rectangle untuk menggambar persegi, circle untuk menggambar lingkaran, ada juga ellipse untuk membuat bentuk bulatan lonjong gitu, oval. Ada juga perintah yang kami pakai kemarin, ada perintah hatch untuk membuat arsiran pondasinya. Ada juga kami pakai dimension untuk membuat ukuran dari gambar kemarin. Terus kami juga buat pakai perintah mtext untuk membuat teks untuk menggambar keterangan gambar. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Jadi itu tadi yang sudah teman-teman sebutkan, teman-teman jelaskan terkait dengan materi kita yang kemarin ya. Nah, untuk ini hari perhatikan di layar. Oke, baik. Untuk ini hari perhatikan di layar. Kita masih membahas materi yang sama, masih membahas tentang menggambar konstruksi. Kalau yang kemarin kita sudah bahas tentang detail fondasi, lalu perintah-perintah yang dipakai untuk menggambar detail fondasi. Nah, untuk ini hari kita masih menggambar konstruksi, tetapi sudah beda yang kemarin. Ini hari kita akan membahas tentang bagaimana cara menggambar detail slope. Nah, tentunya masih menggunakan perintah yang sama dari dalam software AutoCAD, masih perintah yang sama, hanya prinsipnya agak sedikit berbeda. Terus keterangan yang diberikan dalam menggambar detail slope itu agak sedikit berbeda. Nah, ini kamu perhatikan, ini gambar masih sama seperti yang kemarin. Di situ ada yang menjelaskan tentang gambar ini? Kanis menjelaskan ulang yang kemarin tentang gambar yang ini. Apa yang terjadi dengan gambar yang ini? Oke, silakan menjelaskan, tapi kita fokus langsung di poin kita hari ini. Untuk gambar detail slope itu apa-apa saja, keterangan apa saja yang perlu masuk ke dalam? Silakan. Dari gambar depan saya melihat dia sedang membaca gambar. Oke. Silakan lanjut di pertanyaan nomor 2. Gambar yang soal kedua, gambar apa sajakah yang ada dalam gambar kerja? Adalah gambar bangunan. Oke, gambar bangunan secara umum, secara
Dibagi lagi. Gambar pondasi, Terus slope, slow. Apa lagi? Ada yang menambahkan? Aldiano Mei. Tepuk tangan dulu. Gambar apa itu? Selain fondasi. Silakan. Tinggal menambahkan saja. Ada banyak. Kemarin sudah dijelaskan Carlo. Ya toh? Ada banyak sekali gambar-gambar yang nantinya masuk ke dalam satu gambar kerja yang nanti dipakai untuk pekerja di lapangan. Untuk pakai berdasarkan gambar ini. Apa maksudnya? gambar tembok, Gambar tembok. Apa lagi? Gambar Aldi mau menambahkan? Carlo, silakan. Melengkapi. Carlo melengkapi. Jadi sambil teman-teman lain menjelaskan, yang lain silakan mencatat ya. Oh ada ini. Terus silakan cari referensi tambahan untuk menambah itu ya. Bisa ya? Oke. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan Bapak ya. Jadi yang pertama, siswa mampu mengaplikasikan perintah pada aplikasi perangkat lunak dalam menggambar detail slope. Dalam menggambar detail slope dengan baik. Yang kedua, melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa mampu menggambar detail fondasi batu kali menggunakan perangkat lunak. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bagaimana kita mampu mengaplikasikan perintah-perintah tadi yang tadi kamu sebutkan itu dalam menggambar detail slope. Oke, silakan perhatikan lagi gambar yang ada di papan di layar. Sudah? Sudah? Yang di belakang bisa? Bisa? Nah, oke. Silakan kalian lihat itu. Terus kira-kira apa-apa saja yang ada di dalam gambar slope itu. Keterangan-keterangan apa saja yang nantinya memberikan informasi bahwasanya slope ini nanti akan dibuat seperti begini. Agustina. Agustina, di dalam slope itu apa yang keterangan apa yang dikasih sehingga orang tahu bahwa oh slope ini seperti ini. Keterangan ukuran. Besi tulangan pokok dan besi begel. Besi tulangan pokok dan besi begel. Oke, kalau yang diperhatikan di sana, kalau yang besi tulangan pokok itu posisinya ada di sebelah mana? Tulangan pokok. Ujung? 4 segi ujung. 4 segi ujung. Coba perhatikan. Dijelaskan dari misalnya warna ini. Berdiri dulu.
Apa tadi? Silakan. Selain keterangan tadi, terus ukuran, apa lagi? Besi, posisi besi tadi, mana yang disebut besi tulangan utama, mana yang disebut begel, besi tulang utama yang empat. besi tulang utama itu yang 4 titik itu. Ya, Oke. Terus yang begel bagel yang mengelilingi besi utama. yang mengeliling, yang melingkar, yang bagian luar itu ya. Oke. Bisa jelas ukurannya? Berapa ukuran slow itu? 15 kali 20. Oke, 15 kali 20. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Jadi itu Pak sengaja kasih hilang keterangan besinya dia. Kan biasanya ada kasih keterangan menunjukkan besi yang digunakan ada berapa batang tulang pokok dengan ukuran diameter berapa, lalu untuk sengkangnya itu atau begelnya itu diameter berapa, jaraknya berapa. Itu biasanya ada di keterangan dalam detail slow seperti itu ya. Itu Pak sengaja hilangkan supaya kalian juga berpikir. Oke, kita lanjut ya. Oke, itu yang tadi kalian jelaskan itu pertanyaan seperti yang ada di papan. Adakah kalian menggambar detail slow, terus informasi apa saja yang perlu ditampilkan dalam gambar detail slow? Perintah-perintah apa saja yang terdapat dalam AutoCAD untuk menggambar detail slow? Tadi kalian sudah menjelaskan seperti itu. Tinggal untuk perintah-perintah kalian menjelaskan tidak semua, nanti kalian akan lebih kenal lagi ketika kalian menggambar. Oke, sebelum lanjut, nanti setelah ini ada video tutorial menggambar slow, detail slow atau penulangan ya. Pada umumnya penulangan itu gambar sama ya. Untuk slow, untuk kolom, balok lantai, balok itu nanti sama. Hanya hari ini kita membahas tentang slow, mudah-mudahan hal yang sama nanti kita terapkan untuk menggambar kolom. Karena kan beda di ukuran. Baik, sebelum mulai, nanti ini ada game yang sama. Oke, kita game dulu, terus nanti konsekuensinya syaratnya kalau misalnya ada yang gagal di akhir dia harus kita cari 3 orang ya. Bisa ya? Di akhir dia harus menjelaskan kesimpulan, lalu refleksi dan doa. Siap? Siap ya? Oke. Pak perlu ulang menjelaskan dia punya cara bermain? Terus langsung ya. Konsentrasi. Ulang. Macamnya tidak bersemangat sekali, ulang. Konsentrasi. Jadi putarannya begini, Mas bisa sampai di sini yang terakhir. Bernardino. 1, 2, 3. Ulang ya. Konsentrasi. Nanti sampai di sini, kembali ke sini. Oke, konsentrasi. 1. Oke, aman semua ya? Aman. Oke, mantap. Berarti Pak bebas nanti terakhir pilih siapa? Ya toh? Antara ini atau ini Ali. Baik, kita lanjut. Ini ada video. Setelah ini ada video. Pak minta kalian perhatikan baik-baik videonya. Kalian ringkas minimal cara. Setelah ini
buat ini kalian ringkas supaya nanti kalau bisa Pak jangan lagi mendikte cara menggambarnya ya. Bisa ya? Kalian pelajari sendiri dari video, nanti kurang di mana baru Pak jelaskan. Oke? Siap ya? Masih bersama RTS Video di sini. Pada video kali ini di RTS Video kita akan membuat tutorial dari bagaimana cara untuk mendetailkan tulangan baik itu kolom maupun balok. Nah, pastinya ketika kita sudah melakukan perhitungan struktur atau perencanaan struktur, pastinya kita sudah untuk perhitungannya itu berapa jumlah dari tulangannya, kemudian berapa dari diameter besinya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga setelah kita mendapatkan dari hasil dari perhitungan struktur tersebut, kita pastinya akan menuangkan dari hasil tersebut ke dalam gambar kerja untuk struktur. Nah, bagaimana cara untuk mendetailkan dari tulangannya, dari detail strukturnya baik itu kolom maupun bawah, kita langsung saja untuk ke prakteknya. Nah, ini ada salah satu contoh, jadi kita akan membuat seperti ini. Nah, langsung saja kita buat. Yang pertama nanti kita akan ukurannya kolom dan balok nanti adalah, misal untuk kolom ini adalah ukurannya adalah 200 kali 300, berarti rectangle adalah persegi ya, kita bikin, kemudian kita add di sini adalah 200,300, kita enter. Nah, ini kita move aja ya, enter. Move di sini. Nah, kemudian kita akan membuat dari selimut betonnya ini. Jadi selimut betonnya berapa sih? Nah, untuk biasanya kalau sesuai perencanaan untuk selimut beton adalah 40. Kenapa 40? Nah, kita bisa cek di sini teman-teman. Jadi untuk selimut beton menurut SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasannya untuk selimut beton, kita bisa buka di sini adalah halaman 482, kita enter. Nah, Oke, baik. Di situ memperhatikan baik, nanti itu setelah dia jelaskan ukurannya, dia juga menjelaskan dari mana ukuran itu diambil. Karena ada dia punya standarnya. Oke. Jadi misalnya untuk bangunan seperti ini, misalnya bangunan sederhana, itu slope-nya itu kira-kira berapa, terus selimut beton, mungkin penulangan dan segala macam, itu ada dia punya standarnya ya. Dan nanti suatu saat kami jadi perencana, itu minimal ada dasar kenapa pakai ukuran seperti ini, begitu ya. Kalau untuk latihan ini hari tidak apa-apa. Lanjut ya. di sini standar dari tabel 26131 tentang ketebalan selimut beton untuk komponen struktur beton non prategang yang dicor di tempat adalah seperti ini. Nah, untuk kita kolom maupun balok terpapar cuaca atau kontak dengan tanah, komponen struktur misalnya semua. Nah, kita nanti menggunakan batang diameter deform adalah 16. Jadi batang D16, kawat polos 13 atau D13, dan yang lebih kecil menggunakan ketebalan selimutnya adalah 40 mm, sehingga kita disimpan untuk selimut betonnya adalah 40 mm. Kita sesuai dengan SNI 2847 tahun 2019. Nah, jadi ini kita offset, kita klik enter, selimut betonnya adalah 40 mm, kemudian kita offset ke dalam.
kita offset lagi sebesar 10 ke dalam. Untuk apa? Untuk sengkangnya. Jadi sengkangnya kita rencanakan adalah 10 mm seperti ini. Lalu kita fillet. Jadi ini kita fillet sebesar dari radius untuk tulangan yang akan kita rencanakan. Di mana untuk radius dari tulangan yang akan kita rencanakan adalah kita akan menggunakan tulangan deform besi 16 sehingga radiusnya adalah 8, sehingga nanti kita fillet sebesar radiusnya adalah 8. F enter, R enter, ini adalah perintah untuk fillet, kemudian 8 enter, 8 mm ya, setengahnya dari deform 16. Kemudian kita klik di sini, klik di sini. Nah, untuk mengulang perintah kita tidak usah menulis perintah. Tunjukkan dulu cara filletnya. Sudah? Apa tadi? Hah? Untuk membuat lengkungan itu dicatat dia punya itu. Tadi Pak bilang catat dia punya, ketik ini, klik ini, itu dicatat supaya nanti kalau nanti lupa nanti ini. Pak ulang ya. Klik di sini, klik di sini. Nah, untuk mengulang enter, ya nanti kita fillet sebesar radiusnya adalah 8. F enter, R enter. Ini adalah perintah untuk fillet, kemudian 8 enter. Apa tadi? Lalu? Oke. F enter. Dicatat baik-baik ya? Kalau selama ini kan buat pakai manual ya? Jadi deform 16. Klik di sini, klik di sini. Nah, untuk mengulang perintah kita tidak usah menulis perintahnya lagi. Kita langsung spasi. Jadi langsung klik, klik. Nah, spasi lagi. Klik, klik, spasi lagi. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kita offset ke luar sebesar 10 mm dia untuk sengkangnya. Nah, ini. Lalu yang ini, yang di luar ini tadi kita hapus, kita delete. Nah, jadi selimut betonnya ini adalah lebar bersih di sini harus 40 mm atau sesuai dengan perencanaan ya berapa. Tapi biasanya kalau sesuai SID dia 40 mm. Lalu di sini untuk sengkangnya dia adalah 10 mm. Lalu kita di sini akan membuat tulangannya. Jadi untuk tulangannya kita menggunakan 2D16. Isinya adalah deform 16, jumlahnya adalah 2. Lalu perintahnya adalah C, circle, enter. Nah, lalu kita klik di sini sampai ada centernya ini, kita klik. Kemudian radiusnya di sini adalah karena deform 16, jadi radiusnya adalah 8. Kemudian kita enter seperti ini. Nah, lalu untuk membuat tulangan di sini, kita mirror saja ya yang di sini. Jadi tidak usah membuat. Kita MI, kemudian enter. Kita cari middle-nya, di sini middle-nya. Nah, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Kita no. Nah, jadi. Kemudian untuk yang di bawah, kita mirror juga. Jadi ini kita mirror. MI, enter. Kemudian kita cari snapnya yang middle, di sini ya middle. Kemudian kita taruh 30 mm saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita offset. Jadi ini kita offset sesuai dengan radius dari lingkarannya ini. Radius dari tulangannya ini, yaitu radius dari 16 adalah 8. O enter. Kemudian 8 mm. Nah, seperti ini. Lalu kita offset seperti ini. Ortonya kita nonaktifkan dulu. Kemudian kita klik di sini. Lalu kita trim. Nah, kita menggunakan TR. Enternya 2 kali ya. Lalu kita hapus ini, kita hapus ini, kita hapus ini, kita hapus ini, kita hapus ini. Lalu kita hapus ini, kita hapus
dari tulangannya. Jadi perintahnya kita solid menggunakannya, kemudian kita arsir di tulangannya seperti ini. Jadi untuk detailnya kita sudah membuat untuk detail dari kolom, ukurannya adalah 200 kali 300. Nah, jadi kita sudah membuat detail dari kolom. Jadi detailnya adalah detail penelangannya seperti ini untuk detail potongannya. Jadi kolom ini adalah ukurannya tadi adalah 200 kali 300. Kemudian menggunakan besinya tadi kita rencanakan adalah diameter, the formnya adalah besi 16. Jumlahnya adalah 2, di sini atas 2 dan di bawah adalah 2. Nah, mungkin itu adalah sedikit dari tutorial RTS video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil. Oke. Setelah menyimak video tadi, Pak harap sudah ada catatan-catatan kecil yang nanti kalian pergunakan untuk menggambar detail slope. Nah, langkah selanjutnya setelah memperhatikan video itu, tugas kalian adalah menggambar detail slope. Lalu ukurannya, di sini Pak siapkan LKPD untuk menggambar detail slope. Yang jelasnya bahwa slope yang akan kalian gambar hari ini adalah lanjutan daripada detail pondasi kemarin. Kalau detail pondasi kemarin kan ada slope-nya. Ukuran itu yang kalian pakai untuk menggambar detail slope hari ini. Baik, silakan hidupkan komputer. Pak bagikan LKPD dulu dan job sheet-nya. Ada yang belum dapat job sheet? Oke, yang pertama tadi yang Pak bagi itu LKPD. Itu berisi apa yang kalian harus kerjakan hari ini. Terus ukurannya itu ada di situ. Detail slope berdasarkan dari detail pendas yang kemarin. Lalu
Yang kedua yang Pak bagi tadi, yang kedua itu job sheet-nya. Itu salah satu referensi juga. Kalau yang tadi ada yang dari video menjelaskan bagaimana caranya, terus job sheet yang Pak bagi juga ini nih. Itu juga menjelaskan bagaimana cara menggambarnya. Nanti diperhatikan. Itu kalau kamu perhatikan itu, kamu bisa mulai di poin kedua. Karena poin pertama di mengatur layar dan segala macam itu sudah yang kemarin ya. Nah, langsung di poin kedua terus sampai di poin ke-10 sampai memberi keterangan ya. Di poin ke-10 itu. Lalu yang terakhir, setelah selesai periksa kembali ketepatan ukuran lalu print. Bisa? Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan? Pak kasih kesempatan kamu untuk silakan menggambar sendiri ya, berdasarkan video tadi, berdasarkan job sheet yang ada. Bila mana ada kendala, baru Pak bantu menjelaskan. Bisa ya? Oke, silakan. Kita sampai jam kita sampai 11.40. Bisa ya? Setelah itu kita pakai 20 menit terakhir untuk print out. Dino, jam berapa? Hah? Oke baik, sambil kalian menggambar, ini ada penilaian keterampilan. Pak baca saja dia punya indikator apa yang perlu dinilai supaya saat kalian menggambar jangan keluar dari indikator yang ini. Yang pertama itu memasuki ruangan dengan tertib. Lalu yang kedua berpakaian yang rapi. Yang berikut mengontrol peralatan praktik sebelum digunakan. Lalu mengoperasikan peralatan sesuai prosedur, lalu membaca petunjuk pelaksanaan praktik, harus sesuai ya, jangan sampai di LKPD perintah lain yang kalian gambar lain. Terus pelaksanaannya itulah menggambar detail slope, keterangan pada detail slope. Lalu yang terakhir hasil print out gambar detail slope dan keterangan pada bagian-bagian slope. Nah itu indikator penilaian untuk kegiatan hari ini. Jadi silakan menggambar, jangan keluar jauh dari indikator, dari sikap, bagaimana penggunaan segala macam. Silakan. Bisa. Si layar baru tutup.
sudah dikasih dulu. Bisa ini ke sana. Lepas. Kau boleh nak buat masuk ini. Jadi tuh. Gambar di luar, dia bisa ingat loh, gambar di luar fondasi dan gabung di luar. Tidak nanti gambar dari sini seperti sekarang. Ada sekarang. Lemah itu alamat pelajaran, kamu tidak buat pelajaran. Ivan. Kalau perhatikan, kalau yang untuk penerapan perintah itu bisa klik simbol, bisa pakai shortcut ya. Nah, kalau masih berat untuk kasih masuk shortcut, langsung simbolnya. Kalau cari simbol susah, shortcutnya. Intinya harus cepat gitu. Ulang. Ulang. Sebagian tangan. Ini namanya. D 15 Betul. Seniga.
ikuti langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Baca dulu double job sheet. Jangan begitu. Harus baca dulu, pahami dulu double job sheet, baru mulai perintah ya. Banget. Coba baca dulu. Terus jangan baca dulu. Klik opsi, lalu ketik angka 2, lalu enter. Nah itu berarti klik dulu opsi, baru ketik angka 2, enter. Nah, baru lanjut. Klik garis pada salah satu sisi gambar dulu, lalu klik ke dalam. Klik garisnya. Boleh, klik ke dalam. Klik. Nah, jadi kan, harus begitu, baca dulu job sheet-nya, baru aplikasi. Baca dulu sampai habis, pahami dulu baik-baik, baru aplikasi. Lanjut. Yang berikutnya. Nah, silakan baca dulu, selesaikan baca dulu, baru mulai. Keempat, lalu opsi lagi kontak, klik coba Jangan lukis masuk tuh. kembali Oke, skip. ini seperti yang gue bilang. Opsi, Ketik apa ya? oke, masukkan angkanya Sudah terlihat. berapa? Ini bisa, ini mili, mas baru 20 cm, ini bisa sama. Kalau 6 mili 20 cm 0,6 XR. 0,6 XR. 0,6. Coba. Oke, ini garis dalam mau ke dalam. Klik. Nah, begitu. Perhatikan satuan ya. Satuan di dalam ada yang milimeter, di job sheet-nya itu ada yang milimeter, ada yang sentimeter. Jadi sesuaikan dengan ukuran yang kasih masuk dari awal gitu. Dan sampai berubah di pertengahan jalan. Lanjut deh. Kita mundur ke sini. Nah ini bisa nih. Selanjutnya baca job sheet. Oke, Pak anjurkan sebelum lanjut di langkah berikut, coba selalu cek kembali ukuran. Bisa ya? Sebelum lanjut di tahap berikut, selalu kontrol ukuran. Supaya kalau salah dari depan bisa ubahnya, jangan sampai sudah salah banyak. Nah, ubah. Macam ini coba cek ukuran tulangan pokoknya. Coba. Ini linear. Linear di atas linear. Tangan kiri standby di keyboard. Jangan roboh dulu. Dari mana kisah besar dulu kamu? Mana? Itu 2,4. Berapa seharusnya? Yang kau kembali sana kalau apinya ambil. Kegedekan. Ukurannya ada di LKPD.
Nah, kalau job sheet itu hanya tutorial, memperjelas langkah-langkahnya saja. Coba dilihat di LKPD. Nah, di situ juga ada. Berapa lingkaran? Hah? Nah, 12 mm. Berarti harusnya 1,2 dari ujung ke ujung. 12 mm. Kalau senti kan 1,2 cm. Itu perbaiki. Untuk membuat lingkaran, perhatikan. Halo, perhatikan. Untuk membuat lingkaran ini biasanya kita rencana buat tulangan pokok kan, diameter itu kan dari ini ke sini. Ini diameter. Misalnya diameter Ikutin 12 apa? mili. Oh, itu dulu. Angka yang kita kasih masuk saat kita buat tuh jari-jarinya. This is. Kalau 12 meter, jari-jarinya berapa? Milimeter. Jari-jari dari sini ke sini berapa? 6. Nah, angka itu yang kasih masuk untuk buat lingkaran. Bisa? Atau 6 mili. Kalau kamu kasih masuk langsung 12, lingkaran yang dibentuk jadinya 2,4. Bisa dong? Oke, perbaiki yang masih keliru. Cek ukuran. Ada masih kendala? Apa dia, Bang? Yang lebih cepat pakai itu tadi, pilot, ya toh? Ini akan ke atas. Hei, kau pakai itu apa? Pakai yang tadi guru kasih tahu tadi. Bomo drugs bomo. Nah, bikin kabin tuh. Bikin kabin apa? Wih,
Win. Win. Win Iro. Garis bantu. Garis bantu. Garis bantu. Garis bantu. Garis bantu. Ke tanda panah tuh yang ada, yang lurus, yang miring tanda panah. Pakai itu. Itu. Oke, lanjutin. Ada yang kendala? Bagaimana? Ya? Untuk lengkungan tuh. Nah, tadi kan Pak bilang catat dia punya langkah-langkahnya tadi tuh. Di video tadi ada tuh cara buat lengkungan. Apa tadi? Siapa tadi mencatat? Siapa tadi mencatat dia punya langkah untuk membuat lengkungan tadi? Terus dulu. F, enter, R, enter, ukuran, begitu. Langsung F, enter. Tidak maksudnya terus di sini. S enter, Ivan. S enter, R enter, ukuran dia. Ukuran dia ke bawah. Ini kau pakai diameter berapa? Kau bikin dulu lengkungan dia, baru tulangan pokok. Kau tulis tuh S enter. Tulangan senggang. R enter. 6 mili. Nah, sekarang coba. Ukuran dari situ ke bawah itu berapa? Dari atas ke bawah. Nah, berapa? Berapa tadi? 0,6. Nah, terus 0,6. 0,6 enter. Nah. Iya. Ya, tekan di situ. Bukan tekan di situ. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. Di ujung nggak? Iya. Tekan ketik. Iya. Oke. Keluar ke sembilan dulu kayak sakbin mus. Untuk mengulang perintah yang sama, itu langsung bisa enter atau spasi ya. Jangan masuk ulang. Begitulah Alvin, dia mati lagi. S enter, R enter, 3 enter. Dino. Kalau yang sudah, ini siapa bikin ini apa sih? Bikin kotak persiapan print ya. Ini sudah. Nah. Pakai file dari siapa ini? Bisa tuh? F enter. F enter. R enter. Lalu kasih masuk ukuran tulangan sengkang. Tuh? Rifan, F enter, R enter. Rifan. Nah disuruh catat. Heboh. Ini kok, heboh.
Irfan, FNT. Kamu tidak ada itu lengkungan, kau tinggal pasang-pasang weh. Oke. Kalau yang di belakang mau udah terus ada masuk dua. F, enter, N, enter. Lalu ukuran. Ini Dino. Kasih. Ribu. Kalau perintah terakhir yang kalian buat adalah file tadi. Untuk buat lagi di sudut berikut, jangan lagi kalian ulang lagi, langsung enter atau spasi. Oke. Sekarang kamu buat lagi toh, di bawah toh. Coba dulu. Apakah harus tes ulang? Tidak perlu toh. Untuk mengulang perintah terakhir langsung tekan spasi. Nah, coba klik garis-garis itu. Begitu. Bisa ya? Jangan kasih ulang lagi. Kalau misalnya perintah untuk panjang, berarti kamu kasih masuk ulang lagi. Ini. Intinya perintah terakhir. Alvin, berapa persen? Langsung bikin dia punya lingkungan di ujung sana. Lingkungan yang ini ada di job sheet. Tuh, cek di job sheet. Kau lihat di atas tuh ada depo apa? Ini bodoh. Tin. Baca itu. Anggap itu ini angkat dulu. 135. 246. Oke, lanjut. Cek sampai dia pause lagi. Ini kalau sudah pakai file ya, tak usah pakai lingkaran double lagi. Iya. Hapus yang Di sana. terlalu lama begitu. Klik delete. Kau pakai acara begitu. Tangan kiri itu standby di keyboard ya. Tangan kanan mouse. Ada kontrol di atas ini. Rumus di atas. Apa dia? Tangan kiri keyboard. Jangan kau di bawah tangan kiri. Keyboard plat di atas meja. Bukan keyboard bulat di bawah. Kau kasih di bawah. Pakai file ya tadi.
Bagaimana? Itu ada ada keterangan di papan tuh. Enter di Klik apa? Di papan tuh. Di papan. Papan itu layar, papan sana. Ini papan sana, itu kan di sana. Enter. Ini. Rusak diri Pak. Tadi saya suruh kau catat atau tidak mau catat ini? Kebodoh. Kebodoh. Apa lewat? Halo. Itu yang itu sudah ada video tadi sebenarnya. Harus bikin catatan kecil dari itu. Sudah. Mana? Ulang. Jadi. Fokus bisa. Nanti ada double nih garis ini. Klik garis dulu. Klik di bawah garis ini. Oh, double. Hapus ini. Begini. Hapus. Klik lagi. Hapus. Nah, coba. Oh, pantas garisnya double ulang-ulang. Buat satu lagi. Lanjut. Oke. Keluar. Enter. Enter dulu. Lihat. Enter lagi. Tadi tuh. Luar dalam tuh. Kalau yang luar, kau offset lagi dari dalam keluar. Ya. Ya toh? Yang ini nih. Offset lagi, garis offset lagi dari sini keluar, baru hapus. Hapus yang garis pertama. Offset garis dulu. Ini nih. Offset garis ini keluar 6 mili. Coba. Berapa dong? Offset garis. 6. 6 dulu. 0.6 tuh. Enter. Nah, klik garis yang dalam. Mau keluar. Nah, hapus garis yang dulu. Ya, hapus. Delete biasa. Delete. Meski dulu hapus. Manis. Itu garis yang paling dalam, offset keluar lagi. Delay. Ikut apa? Oh enter ya, Offset. Rifan. Rifan. Tidak. Oh enter dulu baru kasih. Belum habis kok dalam tuh. Bikin offset dulu. Offset dulu garis ini keluar. Oh enter baru kasih angka dia punya yang keluar. Delay. Oh benar. Baru hapus. Hapus. Ya. Sudah, klik ini. Delete. Offset. Oh, F enter. Kalau mau pakai shortcut, kalau tidak cari langsung di simbolnya. Delete. Enter. Oke. Ulang. Tos. Sudah, mau keluar dulu. Nah, sudah, hapus sudah yang paling luar. Escape dulu. Selesaikan perintahnya dulu. Taruh di sudut sana. Sini. Hapus garis itu. Klik. Hapus. Bikin garis. Lanjut dalam hubungan. Rifan. Ada susah print? Susah berapa? 1997. Oke. Waktu habis ya untuk gambar. Selesaikan ini yang sudah siap bisa print. Ini colok kabelnya sini. Juga. Betul. Alvin.
Oke, nanti print kita antrian ya. Print kita antrian satu-satu. Jangan lupa nama, cek kembali baca LKPD. Di situ terakhir itu dia bilang setelah selesai silakan diperiksa kembali ketepatan ukuran dan lainnya, baru di print, kemudian dikumpulkan. Cek dulu ya. Cek ukuran dia Rifan. Mau print, supaya Alvin ambil video. Sudah. Yang pas kusah habis cek ukuran dia. Nah, sama tidak? Nanti baru ulang. Siap. Guru. Nanti ambil, main 14 tahun baru. Oke. Siapa lagi orang berikut? Nanti tukar ini. Sudah tuh? Iya, Riz. Antrian ya. Hati-hati pindah kabelnya itu supaya jangan sampai sangkut. Harus pas ini kotak ya. Satu setengah. Kalau di sini bisa dua. Setengah. Cukup. Kalau cukup tuh. Siapa orang berikut yang print? Kosong finger dia. Kosong finger dia. Miro. Print tapi- Miro. Rifan. Oke. Abang Rifan, kece badai. Itulah Abang Rifan. 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 Dia stiker kesut dia. Rifan. Itu dia ulang dia. Rifan. Rifan. Panjang tuh bagian Ulang sisi ulang belakang. dia ulang. Sisi Ah, kiri benar, paling benar. bawah. Panjang dia soalnya. Harus panjang dia. Gitu. Sisi bagian kiri bawah. Ada gitu belakang. Kotak kanan sebelah kanan. Tuh, tuh Rifan. Klik. Sisi Dari kiri bawah, panjang. situ. Oke. Terus belum sampai di situ dia. Kembali. Terus Rifan. center. Rifan nih. Agak panjang itu. Kotak, centang kotak ini sebelah sini. Sebelah kanan. Sebelah bawah. Salah dong. Turun bawah sedikit. Agak panjang. Itu ada tulis ya itu. Oke. Landscape. Di kanan sini kanan, terus kanan. Terus lagi. Nah, itu ada landscape plus. Preview. Print. Masuk kiri atas. Oke. Rifan, ku salah. Ambil ke depan. Pakai dua Wi, Rifan. Pakai dua. Rifan pakai dua Wi. Dua. Teman. Sudah. Dua ente. Ini Wilhelmus Susia print. Kece. Keterangan ini. Wilhelmus. Wi. Wi. Keterangan gambar ini. Jangan lupa. Oke, pas. Jangan lupa keterangan. Karena keterangan itu yang menjelaskan informasi dari gambar tuh ya. Besi berapa yang digunakan, jumlahnya berapa, terus sengkangnya tuh diameter berapa, jaraknya berapa. Rifan. Bulat duluan, Ro. Diperiksa kembali sebelum print ya. Rifan. Bulat duluan. Bulat duluan. Terus orang berikut, Bulat yang besar duluan. orang berikut. Supaya bisa bulat duluan. Offset duluan dia punya bulatan besar. Biar kita. Tambah satu lagi. Ini ada. Sudah. Ini saya itu. Kita pakai operasi tidak.
lanjutkan. Enam. Yang kedua. Oh, tidak. Dia mikir kita 12. Oh, bagi 0,6. Dia 0,6. Abang Rifan, oke, tidak tuh. Apa sih itu? Apa sih itu? Apa sih itu? Trin. Apa sih itu? Apa sih itu? Apa sih itu? Oke, abang. Ikutin terus. Di sampai. Jadi sampai dia begini situ. Rika. Tidak sampai. Harusnya itu tuh lurus terus ke bawah ke atas tuh. Terus tidak rapat yang itu garis. Rika. Khusus salah begini, mulai tangan dari Pak. Dia garis yang salah, tidak rapat. Itu sebuah garis sana. Iya. Lingkaran sana. Hah? Siap. Oke, sudah print sampai di mana nih? Orang keberapa sekarang? Ini sebut kontak. William Smelling bisa? Ada? Tambah satu nih. Harapan terakhir. Diusahakan sampai print. Kalau belum print berarti penilaian hari hanya sampai di penilaian keterampilan. Penilaian hasil belum ya? Yep. Bisa ya? Jadi harus mana ini pakai? Kemiringan untuk di lengkungan itu. Nah, ini kan ini berapa nih kemiringan? Pakai kemiringan berapa? Kemiringannya 3. Oke, yang tadi kau bikin panjang itu benar sebenarnya. Kalau ini kan tidak ditentukan begini. Halo? Ini kita jangan hapus. Bulatan salah. Jangan hapus itu. Belum bikin di tengah nih kan. Hapus kembali. Harus sejajar dengan garis ini. Nah, ini pakai feeling sih. Ancer. Oke. Sekarang tarik garis dari sini sampai ke sini membentuk siku.
tarik garis. Lain. Terus geser sampai dia sebesar. Geser sampai dia mau musik di sini. Terus ke bawah lagi. Nah itu klik. Nanti perpanjang garis ini sampai titik ini supaya bisa. Itu pun dari atas juga begitu. Ada. Habiskan. Kita simpul besar. Ada terus suruh. Rifan, saya rasa kosan di garis. Kamu blok dari sini sampai di sini. Dari blok ya. Ada sana. Ya. Prince, nanti berkomunikasi. Oke, orang berikut silakan. Ya, biar kecil. Bagian atas Rifan. Refleksi, siapa refleksi? Terus, aku lewat. Simpulan. Cor minus. Cor minus. Pasal betul. Refleksi. Ya, pulang. Rifan, salah. Kau garis salah Rifan. Kau tidak sama. Dari kamu perintah sampai Tidak boleh lagi, tidak boleh lagi. Oke, mulai. Siapa? Rifan, persiapan kesimpulan. Rifan, persiapan kesimpulan. Tidak ada hal-hal yang sebelumnya yang ada di satu pohon servis internet. Buat sendiri tentang kita punya hari. Kegiatan kita hari. Ini siapa? Siapa? Yohanes Oliver. Siapa nama? Salah Rifan. Rifan, kurang dia bulatan juga offset. Oke, baik. Pas ya? Rifan, bikin kesimpulan. Yang lain yang belum print, silahkan di save
Halo. Yang belum print silahkan di save, nanti tetap di print. Oke? Harus di print. Karena nilai yang dari Bakasi hanya sampai di penilaian keterampilan. Baik, langkah selanjutnya. Ini sudah mau hampir habis, sudah di penghujung. Perhatikan ke depan. Semuanya perhatikan ke depan. Halo. Perhatikan ke depan. Oke, sebelum mengakhiri, langkah terakhir adalah tadi sudah Pak sampaikan di depan di awal tadi. Kesimpulan. Ada tes pengetahuan di akhir pembelajaran untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Bisa? Perhatikan ke depan dulu. Halo. Silakan matikan komputer dulu. Nah, save lalu matikan. Bisnis langsung mulai. Perhatikan ke depan. Sebelum mengakhiri, di sini ada tes pengetahuan. Nah, ada link itu nanti Pak kirim. Nanti itu diisi. Oke? Nah, itu untuk mengukur sejauh mana capaian pembelajaran kita untuk hari ini. Bisa ya? Oke. Nah, sebelum mengakhiri, saya minta satu untuk kasih kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bisa ya? Rifan. Sebelum mengakhiri, saya minta kasih kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Ayo, Rifan. Secara keseluruhan, secara singkat boleh, tapi mencakup keseluruhan pembelajaran. Mana bisa? Ya, Rifan. Jangan dulu, Rifan. Oke, silakan. Berdiri, kasih kesimpulan kita. Mulai dari awal. Rifan. 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 Rifan, kok kesana supaya saya melihat kok. Rifan. Kegiatan terakhir kita setelah tes pengetahuan, perhatikan setelah tes pengetahuan ini nanti kalian isi. Di situ ada di Google Form itu semacam kuis ya. Jadi nilainya langsung keluar. Ribet banget. Oke baik. Sebelum mengakhiri, Pak minta satu untuk kesimpulan kita, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sabar, silakan. Hah? Kesimpulan. Kuat ya? Kuat. Kesimpulan. Dekat ini. Kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah Dekat ini. kami belajar tentang menggambar slop dan ukurannya masing-masing menggunakan AutoCAD. Ulang. Makanya kok dekat. Kami belajar tentang menggambar slop menggunakan AutoCAD. Itu kesimpulannya. Itu sah. Oke, tepuk tangan. Itu kesimpulan singkat, padat dan sudahlah. Lanjut ya. Oke. Dari kesimpulan yang berikut Pak minta satu lagi untuk kasih refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Mana Mike? Lanjut.
Ini refleksi pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya nanti baru kita perbaiki. Silahkan. Refleksi tentang pembelajaran hari ini sangat bagus. Kita sudah bisa menggambar dan memahami. Kita sudah bisa memahami dan menggambar slope. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan kita kita sudah bisa menggambar slope. Kekurangannya Kau kritik orang. belum semua dari kita yang sudah memahami menggambar slope. Oke, sudah? Sudah. Tepuk tangan. Jadi itu refleksi yang jelasnya masih ada yang kurang, sudah ada yang lebih sedikit. Ya. Yang lebih itu kita sudah bisa gambar, terus mungkin sebagian masih belum paham, sebagian belum bisa sampai print juga, ya toh? Ya. Belum bisa cepat lah begitu, karena mungkin belum terlalu paham. Jadi itu nanti ke depan kita perbaiki sama-sama. Bisa ya? Oke. Jadi seperti yang tadi tuh, kalau misalnya ada video, ada job sheet, itu dipahami ya. Kalau ada video tutorial itu dicatat dia punya langkah-langkah secara singkat saja. Supaya nanti kalau pas gambar jangan tanya lagi, karena sudah dijelaskan video, pakai tanya lagi. Tadi bagus ada yang berinisiatif untuk cari refleksi dari YouTube. Bagus gitu ya. Yang lain juga bisa begitu. Bagus ya? Oke. Sekian untuk ini hari. Sebelum menutup ini ada satu kata-kata motivasi. Silakan Aldi baca. Beri. Sebelum mengakhiri kita akhiri dengan kalimat ini, diingat baik-baik. Hidup adalah tentang belajar. Jika berhenti maka Anda mati. Oke, tepuk tangan. Itu kalimat terakhir untuk pembelajaran kita hari ini. Sekian pembelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Jadi diingat baik-baik apa yang sudah dipelajari. Sampai jumpa di pertemuan berikut ya. Bisa? Bisa. Oke. Minta satu untuk berdoa. Agustin. Pimpin kita doa sebelum pulang. Yang lain bisa berdiri. Kau balik orang lagi. Anjing kau. Bapak, guru dan teman-teman sekalian, mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran saya yakni Katolik. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa yang surga, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi hingga sekarang. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang agar kami tiba di rumah dengan selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Roh Kudus. Amin. Silakan kembali. Siap. Beri salam. Oke, terima kasih. Silakan dulu.